ada 5 tadi. Oh, tadi saya lupa kalau kurikulum vitae-nya saya lupa tapi sebagian saya tahu. Ustaz itu alumni SMA Muhammadiyah Sugeng, kemudian mondok pesantren di Asawan Solo. Dari sana mendapatkan beasiswa ke Darul Hadis di Yaman. Jadi beliau itu keluaran Yaman. Mas Sono, satu, Pak, lagi Pak Mariato. Sekarang Mas Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustaz ini kaitannya dengan sodako. Untuk seorang laki-laki sudah berkeluarga, nah ini mengeluarkan sodako itu apakah itu berhubung apa tidak dengan ibunya? Demikian mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi sodako ini sebenarnya kata umum. Ya, ada sodako sunnah, ya ada sodako wajib, ya kan? Zakat juga disebut dengan sodako. Tapi sodako wajib. Sodako itu artinya membenarkan. Jadi tatkala seseorang mengeluarkan harta itu pembenaran dia terhadap perintah Allah, kita memang ada hak, ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta. Kemudian sekarang apakah seorang suami wajib cerita sama istri kalau kita bersedekah? Tidak wajib. Jadi dalam Islam itu diatur hak suami, kepemilikan suami, dan juga kepemilikan istri. Jadi istri ada kepemilikannya diakui, suami juga ada diakui. Nah, pada uang dia, maka dia boleh bersedekah. Sebenarnya ke siapa saja yang dia mau, ya, dengan uang dia, tanpa pemberitahuan dan seterusnya. Dan istri tidak boleh nanya, Pak, dosa Pak, tidak, awas loh, itu nggak boleh. Ini gajinya kabeh Pak, nggak boleh. Misalnya, ini ada teman ya, gajinya sebulan 26 juta. Ini kalau pas kayak gini, kayaknya dia dapat THR sekitar 50 juta. Tapi saya lihat kayaknya dia ngasih jatah di sini kayaknya 2 juta sebulan untuk istri. Nah, sebagian orang memberikan gajinya semuanya buat istri. Nah, nanti istrinya Pak, belanja gajinya Pak, itu nggak boleh. Jadi suami itu di dalam Islam punya kewenangan, ya, tasarruf itu memilih dari hartanya tadi. Ini untuk istrinya. Kalau dia emang misalnya dia gaji misal 5 juta, bisa dikasih 3 juta, 1 juta mungkin ya buat butuhnya dia sendiri apalah, ya, untuk saudara apa 1 juta mungkin mau dia buat pendidikan, boleh. Atau misalnya 2,5, boleh. Jadi tanpa bilang istri, dan istri nggak boleh nanya. Paling kalau misalnya penasaran, Pak, sing penting aja go sing haram, gitu. Jadi ditahan. Ya. Ya misalnya istrinya tahu suami gaji 5 juta, dikasih 2,5 itu udah diterima. Jangan ya, sabar. Di sini juga kaum malah harus pintar memanage. Nah, ini bisa jadi nggak perlu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Lanjutin saya, ya Pak Jun. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya dari sesi pertama sudah pengen bertanya, cuma baru berkesempatan hari ini. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Ustaz. Saya sampai umur 40 tahun ini, keislaman saya baru level, kalau dari 1 sampai 10 paling baru level setengah Pak. Iya, level 5 berarti. Iya. 1 aja dulu Pak. Makanya level 1 kan syahadat sholat. Mungkin syahadat saya juga belum betul. Nah, pertanyaan saya, selama ini sholat saya, ibadah saya, katanya sholat kan tiang agama. Apabila sholatnya belum betul,
bagaimana hukum dengan amalan-amalan yang lainnya? Apakah amalan yang lain tetap dicatat, diterima sebagai amalan baik atau gugur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam masalah ini ya itu ada bab tentang orang yang jahil. Orang yang jahil, orang yang belum mengetahui itu dimaafkan ya, selama tidak menentang. Misalnya sholatnya masih belum bagus, ya, tapi dia tidak, aku ya ditapai orang ya kayak ini, tidak ada keinginan belajar, maka keadaan seperti itu dia berdosa. Kemudian tatkala dia masih banyak kekurangan untuk dia belajar, maka kekurangan yang diberikan ini dimaafkan. Ya, ini dimaafkan. Begitu. Terus pertanyaan kedua tadi bagaimana? Ya, amalan yang lainnya. Sebenarnya diterima amalan itu, ya, itu syaratnya dua, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi kalau kita ikhlas hanya untuk Allah dan semampu kita mengikuti Rasulullah, insya Allah diterima. Kalau syarat sahnya amalan itu satu, Islam. Jadi misalnya ada orang berpuasa tapi bukan orang Islam, tidak diterima, nggak sah puasanya. Di samping tidak diterima ya nggak sah. Kalau tidak sah otomatis tidak diterima. Tapi kalau tidak diterima belum tentu tidak sah. Gitu. Tidak diterima itu belum tentu tidak sah. Tapi kalau tidak sah pasti tidak diterima. Syarat sahnya adalah Islam. Jadi bagaimana kondisinya, apakah diterima tidak? Ya, insya Allah diterima kalau dari ikhlas dan itu. Bagaimana dengan amalan yang lainnya? Jadi begini, sebenarnya pertama kali yang membangun daripada amalan sebenarnya tadi syahadat, ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, syahadat ilahi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Sudah. Ya, ini pembangunnya. Kemudian pada amalan sholat dia ada konsekuensinya sendiri. Jadi tatkala ada orang yang sholatnya sudah baik, sudah benar, itu tidak otomatis amalan yang lainnya itu baik dan benar, tidak. Kan banyak orang yang puasanya bagus, sholatnya bagus, tahajudnya bagus, baca Qur'annya bagus, sama istri nggak bagus, sama anak nggak bagus, sama tetangga nggak bagus. Jadi tatkala dia sholatnya bagus, puasanya bagus, kalau dia mau sama istri bagus ya belajar bagaimana dengan istri bagus. Dengan kata juga belajar dari poin-poin yang ada. Jadi tidak otomatis dengan baiknya sholat, amalan-amalan yang lainnya jadi otomatis bagus, tidak. Tetapi dengan sebab sholat yang jelas, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita belum pernah melihat orang lagi sholat sambil mabuk, ya tidak? Tatkala orang sholat mabuk dan sebagainya. Kemudian dampak daripada sholat ini pun menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang. Jadi Allah SWT menjaga hambanya dengan amalannya. Tatkala dia melakukan dosa, diingatkan ini dosa. Ini dengan sebab sholat. Tetapi untuk langsung otomatis amalannya bagus, ya tidak. Harus belajar lagi. Jadi ini berlaku bagi semuanya. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang tips mencapai pada modal bagi pekerja yang malam kayak buruh pabrik, satpam, jadi ke konvensi, itu bagaimana caranya ketika dia pas shiftnya malam. Yang kedua tentang penghuni surga. Tadi yang dibahas kan laki-laki dapat istri berapa ya? Nah, bagaimana perempuan, wanita yang semasa hidupnya menikah 2 kali, itu pasangannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tips mendapatkan malam qadar. Jadi ingat, ya, kondisi kita berbeda-beda, ya, dan Allah tahu, dan itu diberlakukan oleh Allah. Tetapi Allah tetap memuliakan hambanya dengan perbedaan-perbedaan itu. Sehingga bagi mereka yang bisa di masjid, baca Quran dan seterusnya, ini memang kondisi istimewa. Seperti kondisi istimewa. Tidak semua orang di waktu ini, di saat ini seperti ini. Enggak. Ini istimewa sebenarnya. Ini namanya kemudahan dari Allah. Wa bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja dari nikmat dari Allah. Nah, bagaimana dengan orang yang shift malam? Orang yang shift malam dia bisa mencari malam qadar, ya kan? Misalnya dia lagi di pom bensin lagi ngecor bensin, ya, bisa sambil istighfar, bisa sambil doa dan seterusnya. Yang masak juga bisa, ya. Yang sedang di ICU, yang sedang di gawat darurat, yang sedang naik mobil, dan itu bisa semuanya. Ya, jadi tidak terhalangi dengan situasi dan kondisi dia. Dan dalam perkara lain, ya, amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya kita kerjakan, tatkala kita ada udur, pahalanya dihitung sama. Misalnya kita kebiasaannya tahajud, baca Quran. Nah, di malam qadar itu juga kita memperbanyak zikir, baca Quran dan seterusnya. Ternyata kita pas tunggu orang tua kita di ICU, nggak bisa melakukan itu semuanya. Tatkala kita tidak bisa melakukan kebiasaan kita seperti itu, dihitung pahalanya sama. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Makanya kita, ya semoga nggak sampai mengalami pikun. Tidak sampai mengalami apa? Pikun. Tetapi orang-orang yang berbeda dengan pikun. Nah, kalau sebelum dia pikun, ya ternyata dia beramal soleh terus. Di saat pikunnya ini, sehingga dia tidak bisa beramal soleh, dia terhitung, ya sebagaimana kebiasaannya. Jadi tips mencari malam qadar, carilah sesuai dengan keadaan dia masing-masing. Mungkin ada polisi yang lagi ikut maling dan sebagainya, sambil istighfar, sambil doa dan seterusnya. Jadi tidak terhalang. Ada pun yang di masjid dan seterusnya, itu kan memang kondisi istimewa. Begitu, Mas. Kemudian yang kedua, ya wanita yang lebih dari 2 atau mungkin lebih dari 3, ya. Karena ada yang jadi 7 kali mungkin, ya. Kalau ibunya teman saya, saudara saya itu kayaknya 5 kali kalau nggak salah. Ya, 5 kali. Jadi janda 5 kali. Enggak rela atau meninggal dunia, enggak. Nah, itu sama siapa? Ini ada kisah. Muawiyah radhiyallahu anhu itu ingin menikahi seorang sahabiah. Dan sahabiah ini menolak. Dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Ya, bahwasanya wanita itu di surga bersama suaminya yang terakhir tatkala di dunia. Begitu. Jadi misalnya Mas hidup semati, ya, gitu ya. Ternyata suaminya mati, bujumani harus mengangkat ketemu. Nah ini sahabat ini nggak mau. Begitu. Jadi wanita di surga bersama suaminya yang terakhir di dunia. Sedangkan istri-istri Rasulullah di dunia adalah istri-istri Rasulullah besok di akhirat. Selain istri-istri Rasulullah, tatkala di dunia, ya, jadi janda, dia boleh nikah lagi. Tetapi kalau istri Rasul tidak boleh nikah lagi, karena memang istri Rasulullah dipersiapkan menjadi istrinya Rasulullah besok di surga. Itu. Tapi saya istrinya Rasulullah boleh. Nah, tergantung si wanita ini apa mau sama suaminya yang dulu. Dan dia mampu bersabar atau tidak, begitu. Jadi si wanita ini di surga bersama suaminya terakhir di dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lo dari tanggal 3 di masalah puasa. Masalah puasa. Itu puasa setelah lewat tahun bisa dikotor. Dan itu waktu muda, ya waktu muda memang dan berjujur. Jadi orang tahu puasa pacaran baik. Lagi barang itu barang Islam dan Tuhan tobat. Nah tobat, nah minggu harus tahu puasanya pimpinan-pimpinannya buat yang kosnya bulan puasanya kurang puasanya pimpinan. Nah itu caranya begitu. Itu kan begitu. Nah kami pun yang kedua masalah sholat. Misalkan dulu sholat berdianan isya. Nah terus enten sinten pupu ya. Itu tuh. Nah imammu pada sholat isya dan dua di sholat berdianan. Ini seperti ini ya. Niatnya merubah apa? Itu yang ketiga. Nah yang ketiga masalah doa kunut Pak. Doa kunut setelah akhir 10 ini sebelum terakhir itu saya mendapat 2 versi ya. Yang pertama sebelum rukuk ya doa kunutnya, dan yang kedua setelah ibadah. Ini singkat singkat. Terima kasih. Jadi yang pertama, tatkala kita tidak tahu pastinya berapa utang Ramadan kita di masa-masa dahulu, ya, ini kita kembali kepada firman Allah SWT, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya kecuali sebatas kemampuan. Dan di dalam bab fikih itu ada yang namanya al-amal bi al-ghadibon, beramal dengan praduga yang dominan. Contohnya tentang kisah orang yang ya nahar Ramadan, maksudnya mendatang istrinya di bulan Ramadan, ya kan suruh memerdekakan budak nggak punya, terus suruh puasa nggak mampu, terus suruh ngasih orang miskin, ya kan, ya. Terus dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ada di kampungku orang yang paling miskin daripada aku. Nah, apakah dia sudah melakukan survei di seluruh kampungnya bahwasanya dia paling miskin? Kan belum. Nah, kalau dia ngomong seperti itu dengan praduga yang dominan. Sehingga dalam masalah ini, kalau kita nggak tahu berapa jumlah konkretnya, yang praduga dominan utang kita berapa? Nah, oh ini seginilah, tidak kita puasanya segitu. Ya, jadi dengan praduga yang dominan tentang masalah berapa jumlah bilangan dari utang kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, jadi boleh seorang yang sholat fardu makmum kepada orang yang sholat sunat? Boleh. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu tinggal di satu kampung, ya, di tokoh masyarakat dan imam. Beliau ya sering sholat isya ke tempat lain di Masjid Nabawi makmum bersama Rasulullah SAW. Maka ketika dia makmum bersama Rasulullah SAW, dia sholat apa? Fardu, ya kan? Dia sholat isya dan Rasulullah kan berarti fardu wajib. Setelah itu dia pulang ke kampungnya dan menjadi imam di kampungnya untuk sholat isya. Padahal kan dia sudah sholat isya kan? Ya. Sekarang kalau dia tidak mengerjakan sholat isya, dosa nggak? Tidak, udah sholat. Ya kan udah sholat tidak ada dosa. Tetapi dia mengerjakan sholat isya untuk menjadi imam bagi masyarakatnya. Maka sholat isya ini hukumnya sunnah bagi Mu'adz bin Jabal di sini, ya, sunnah. Tapi bagi makmumnya adalah wajib. Makanya tatkala kita sedang sholat sunat kemudian orang sholat di belakang kita, boleh. Ada permasalahan lain tadi tidak ditanyakan bagaimana hukum nekuk. Sebenarnya nekuk seperti ini minimal hukumnya makruh. Tetapi kemudian perkara ini menjadi kayak semacam bagian pemberitahuan. Jadi kalau masalah
Kenapa hukumnya makruh? Ganggu. Karena Rasulullah SAW mengatakan inna sholata la syughla. Sesungguhnya sholat itu sungguh-sungguh sibuk. Maksudnya sibuk antara hamba dengan Allah. Sibuk antara hamba dengan Allah. Maksudnya ya lagi fokus, lagi konsentrasi, lagi khusyuk lah bahasanya kita. Bahasa Rasulullah sedang sibuk lagi. Memang sakral ya. Sehingga kayak gini kan ganggu. Cuma terkadang orang yang diikuti itu nggak tahu kalau dirinya makmum gitu. Sehingga akhirnya ada orang bilang makruh. Sebenarnya tahu nggak apa-apa. Kita serah di belakangnya. Jadi itu boleh seperti itu. Ya, tapi kalau kita makruh tadi makruh hukumnya. Jadi kita boleh makmum pada orang yang sholat sunat, boleh. Sholat wajib makmum pada sholat yang sunat. Kemudian tentang masalah waktu kunut witir, ya. Sebatas yang anak ketahui ya habis ruku, maka tinggal kunut witir, setelah itu harus sujud. Itu sebatas yang anak ketahui. Jadi ruku, kemudian apa? Iktidal, kemudian kunut apa? Witir. Jadi memang ada kunut witir. Kunut witir itu hukumnya sunat. Nah, kapan waktunya bebas? Maksudnya bebas bagaimana? Ya boleh di 10 hari yang pertama, 10 hari kedua, ataupun 10 hari yang terakhir. Kalau tidak dikerjakan bagaimana? Nggak apa-apa. Jadi boleh kadang-kadang dikerjakan. Di 10 hari yang pertama boleh, 10 hari yang pertengahan boleh, di 10 hari yang terakhir juga boleh. Cuma yang terkenal biasanya di 10 hari yang terakhir. Itu tentang masalah kunut witir. Apa? Yang tengah boleh. Di 10 hari yang kedua, berarti tanggal 11, 12, 13 sampai 20 boleh. Kapan bolehnya boleh. Semuanya boleh. Dan hukumnya sunnah saja. Cukup kayaknya ya. Nah ini saja yang bisa sampaikan. Semoga berpahala dan semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita semuanya dan memberikan ketenangan untuk kehidupan kita semuanya dan menerima amal soleh kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semuanya, kajian ini disiarkan langsung melalui YouTube. Nanti bisa Mas Yudit sudah di mana? Mas Yudit tolong sampaikan kepada guru kepala sekolah dan guru. Nanti kalau mau kita kembali kajian hari ini ada di YouTube dengan nomor linknya ada di Mas Yudit. Ya, ini kajian terakhir di pada bulan Ramadan. Nanti kajian dimulai yang 1 bulan sekali. Insya Allah ada undangan. Tapi persiapannya adalah tanggal 7